Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, Yesus pada hari ini memberi kita sebuah perumpamaan sederhana tentang kerajaan Allah. Yesus berkata, kerajaan Allah seumpama 10 gadis. 5 diantaranya adalah bijaksana dan 5-nya adalah bodoh. Para sahabat yang terkasih, apa arti dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita pada hari ini? Mari kita melihat secara bersama akan perumpamaan yang telah Yesus berikan kepada kita. Arti atau makna dari perumpamaan yang Yesus berikan kepada kita yaitu tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan 10 gadis, yakni tentang bagaimana kita yang adalah para muridnya, kita yang adalah orang-orang yang tinggal bersamanya dan tinggal dekat dengannya, memiliki sikap bijaksana dan sikap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yesus mengajarkan kepada kita perumpamaan ini agar kita dalam hidup kita boleh belajar untuk bagaimana bisa memahami akan peristiwa Yesus, bahwa Yesus yang akan kembali kepada Bapa, dan Ia juga berjanji kepada kita bahwa Dia akan kembali ke dunia, dan kita yang adalah muridnya dituntut untuk selalu memiliki 2 sikap ini, yakni sikap bijaksana dan sikap berjaga-jaga. Yesus mau agar kita yang adalah murid-muridnya kelak boleh menikmati apa yang dijanjikannya kepada kita. Dan oleh karena itu, tugas yang akan kita jalankan seharusnya
sesuai dengan apa yang dijanjikan Kristus kepada kita. Tugas yang dipercayakan Kristus kepada kita, bahwa kita sebagai murid-Nya berusaha untuk mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang telah diajarkan Kristus kepada kita, yaitu cinta kasih, pengampunan, dan semua yang lain yang telah Yesus ajarkan, agar kita pun boleh meneruskannya kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup. Yesus dalam perumpamaan yang telah Ia sampaikan, yaitu bahwa kita sebagai orang-orang beriman harus menyalakan pelita dalam hidup kita masing-masing, menyalakan pelita hati, pelita kasih, agar kelak kedatangannya kita pun boleh masuk dan menikmati kebahagiaan bersamanya. Perumpamaan ini terlebih khusus tentang 5 orang gadis yang bodoh. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita seringkali lupa akan ajaran Yesus. Oleh karena itu, kita memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan dalam menanggapi tawaran kasih yang Yesus berikan kepada kita. Dan akhirnya kita pun terkadang lupa untuk menyalakan pelita untuk menyambut kedatangannya. Oleh karena itu, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi beriman, orang-orang beriman yang selalu menyalakan pelita hati dan selalu bersedia untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dalam hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita.